tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng. Ibu sekalian menjelaskan sebentar terkait BSP Border Signpost atau papan pemberitahuan. Untuk BSP sendiri itu milik negara Republik Indonesia. Sistem pembangunannya unilateral atau masing-masing negara bikin, dan dari kita sendiri bangun di sini dan mereka bangun di sebelah juga. Jadi ini bukan milik dua negara dan ini bukan tanda batas. Ini hanya papan informasi, papan pemberitahuan jika kita akan memasuki yang namanya daerah perbatasan. Dari sini ke perbatasan biasanya kurang lebih dari 20 sampai 100 meter atau 200 meter. Jarak dari BSP dan yang lainnya, BSP yang satunya lagi, sekitar 800 atau 400 meter, tergantung kondisi. Biasanya itu untuk pembangunannya sendiri di pinggir jalan seperti ini, daerah perlintasan, daerah ramai atau daerah berpenduduk yang ada aktivitas. Apa ada pertanyaan sekitar ini? Oh ya, untuk perbaikannya sendiri karena ini tercatat di aset barang milik negara, jadi untuk perbaikan sendiri yang bangun yang bisa perbaiki dulu. Kalau di NTT sendiri itu adalah BG yang punya wewenang untuk memperbaikinya, merenovasi. Karena dia pun tulisannya Iya, contohnya sendiri udah berkarat ini. Ya. Saya udah kena sering. Seperti apa kita lapor? Terkait ini Pak, seperti yang dipaparkan kemarin, untuk masyarakat sendiri jika menemukan BSP boleh dirawat kiri kanannya seperti ini. Ada pohon tumbang, ada pohon sekiranya yang mau tumbang, silakan dibersihkan. Rumput-rumput tinggi dibersihkan. Tapi untuk ininya di foto saya jika rusak, difoto, dilaporkan ke pos pamtas, satgas, atau ke Pemdanya ke Kades, dari Kades camat baru ke BPD, dari BPD baru kami tindak lanjuti. Boleh juga nanti di share di grup. Nanti di grup tuh kami akan bikin kayak kuesioner lah, seperti yang diisi sekarang. Yang diisi itu kuesioner, nanti bisa dilaporkan langsung ke sistem online. Boleh lihat ininya, kuesionernya, formulir isiannya. Silakan diisi.
Sudah ke sebenarnya tadi sudah? Belum ya? Oh, ya. Sebenarnya berarti terakhir. Oke. Pas. Nanti terkait ini boleh ditanyakan ke mereka. Ya. Boleh Bapak. Terkait dengan kami sebagai petugas gas, ini kan kebetulan kemarin menemukan kejadian satu tanggung jawab pos Damar, ya. Kan kebetulan tiga minggu yang lalu ada banjir besar. Oh iya. Patok tersebut, pelang tersebut hanyut Pak Tanggung. hanyut kurang lebih 100 meter dari posisi koordinat sekarang. Kita cari, kita temukan di dasar sungai setelah surut. Baru setelah itu kita bawa, kita pasang kembali di posisi semula. Nah, yang kami tanyakan apakah langkah kami ini bisa dibetulkan secara aturan untuk penanaman kembali BSP ini ke posisi awal. Dikaitkan dengan BBM dengan CDRF kan itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau BSP apakah sudah benar yang kita lakukan seperti itu? Kalau menurut saya Pak, ya nanti silakan informasi ke BNI sendiri. Itu tidak apa-apa. Ada masalah. Iya, kami ini kan tidak mempengaruhi daerah kedaulatan kita. Tidak apa-apa. Jadi terkecuali CBDRF dengan Terkecuali pilar batas negara dan CBDRF. Karena dia kalau kita geser itu sangat berpengaruh Pak. CBDRF sendiri itu tempat ikatnya. Kita ngukur dari situ, nariknya, garisnya. Oh pilar sama juga. Tidak boleh. Dua negara. Berarti dua patok itu berkoordinat, kalau yang ini tidak. Tidak. Oh gitu. Tapi boleh nanti silakan konfirmasi nanti di pos terakhir yang dijelasnya di BIG. Terima kasih Mas Andi. Tapi jenisnya auxiliary. Auxiliary itu yang kemarin mungkin bapak-bapak lihat di kemarin di ruangan ada yang miring begini ya Pak, ya atasnya inilah barangnya di lapangannya seperti ini. Ini karena nggak kurang miring nih, karena ini udah miring gitu kan. Jadi nggak terlalu kayak yang di replika di sana itu. Ini tuh ada dua. Kalau auxiliary ini ada dua. Ciri khasnya dia berada di depan sungai. Kalau di depan sungai, bapak-bapak misalkan menemukan patok seperti ini di depan sungai, pasti di sebelah ada satu. Gitu. Maksudnya di sebelah dari negara tetangga itu? Iya, di Timor Leste itu ada satu. Kalau misalkan bapak-bapak menemukan bentuknya atasnya miring, terus di depan sungai, cirinya itu aja Pak, yang lebih mudah. Pasti di depan ada satu lagi. Nah, batasnya bukan berarti di sini kalau ini, batasnya di kali situ, di sungai situ. Gitu. Jadi tengahnya sungai lah, kan seperti itu. Gitu, itu batasnya. Berarti kalau Bapak udah melintas ke sana, melewati sungai, berarti Bapak udah masuk ke Timor Leste. Kalau sampai dalam kali saja masih bisa gitu, kan, gitu. Karena perannya di sungai itu gitu kan. Tanya mungkin ini, misal ini titik CBDRF, kemudian pohon-pohon ini titik batas, pilar batas 1, PPN 2, PPN 3, PPN 4. Kita kan tahu nih jarak dari CBDRF ke PPN 1 berapa meter, ini berapa meter. Nah suatu ketika misal ini hilang, pilar batasnya hilang, kan kita udah punya data nih, jarak. Jadi ini bisa dipasang lagi pilar batasnya, titik batasnya direkonstruksi. Nah makanya kemarin sempat saya sampaikan ketika ini utama atasnya yang copot, memang warga tidak diperkenankan untuk memperbaiki. Takutnya ketika misalnya copot, kemudian iseng Bapak Ibu tempel lagi pakai semen. Ketika kita datang mau pakai, kan masih bagus nih kondisi, padahal sebenarnya ini udah set. Nah kita patokannya kan sebenarnya ini yang silang ini atau koordinat itu yang kita yang ngambilnya dari
Jadi walaupun misal ini udah rontok segala macam, tapi ininya masih bagus, masih bisa dipakai. Cuman kalau ini masih bagus tapi ininya geser, ya kita anggap rusak. Terus sambil diskusi aja, kalau ada yang tanyakan gitu mungkin. Silakan ya. Pak Gama, saya mau nanya satu saja berkaitan dengan tugas kami ini. Hal yang mendasar apa yang membedakan perlakuan patok CBDRF dengan BBN apabila longsor atau berpindah tempat? Kan kita tidak boleh memperbaiki, sedangkan BSP itu masih diperbolehkan jika dia hanyut terus banjir. Hal yang mendasar apa yang menyebabkan perlakuan perbedaan tersebut? Mohon dijelaskan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Patok. Ini kalau CBDRF atau pilar batas itu kita ukur teliti, terus koordinatnya itu kita sepakati baik Indonesia dengan Timor Leste. Karena itu memang sudah, kalau pilar batas kan jelas koordinatnya segala macam. Nah, pilar batas itu kan ngajinya ke sini, jadi ini harus saling terikat. Nah, kalau BSP itu kan dia sebenarnya cuman papan penunjuk saja ya. Berapa 50 meter di belakang ini adalah batas. Itu hanya papan penunjuk. Kemudian pemasangan BSP itu bukan sesuatu yang harus disepakati dengan RDTL. Jadi bukan kesepakatan bersama lah, kita mau pasang berapa silahkan, mereka mau pasang berapa silahkan, yang penting hanya dikomunikasikan saja, nggak perlu disepakati. Kemudian kalau BSP itu ya koordinatnya itu hanya koordinat perkiraan, mau pakai HP pun bisa. Itu aja sih Pak. Jadi kenapa jelas Pak? BSP itu bisa langsung di ini, karena memang ya itu hanya papan penunjuk saja, nggak ada koordinat yang sepakati. Terima kasih Pak Gama, cukup jelas.